Makassar siang dan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan rangkaian acara dari Lintas Makassar siang dan untuk jam 11 selama 1 jam ke depan, kita akan mengobrol seputar tentang pengarus utamaan gender. Dan pada hari ini, di hari Jumat 8 Juli 2022, saya sudah kedatangan tamu, ini tamu-tamu cerdas. Saya bilangnya tamu-tamu cerdas, ini bersama dengan Ketua KICI, Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tema kita pada pengarus utamaan gender hari ini pendengar, yaitu menjadi cerdas adalah pilihan dan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Bersama dengan narasumber kami pendengar, kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Ibu Andi Asfianti Syamsu Alam. Beliau adalah Ketua KICI Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar, sehat, Bu ya? Alhamdulillah baik, Mas, sehat. Alhamdulillah. Kali ini Ibu datang nggak sendiri, bersama dengan Sekretaris KICI Wilayah Sulawesi Selatan, Ibu Insinyur Haja Andi Tenri Uba. Yang mana, Ibu? Iya, apa kabar, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bersama dengan narasumber kami, pendengar tentunya akan mengobrol sekali lagi tentang menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban bersama dengan Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Saya tertarik untuk ngobrol tentang Komunitas Ibu Cerdas Indonesia dulu. Sebenarnya KICI ini apa sih, Bu? Saya penasaran, pengen tahu. Ibu Ketua dulu. Baik, Mas. KICI sendiri itu singkatan dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, di mana moto dari KICI sendiri itu adalah cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Di mana kata cerdas ini sendiri adalah singkatan dari C-nya itu cekatan, E-nya empati, R-nya religius, D-nya disiplin, A-nya amanah, amanah, D-nya disiplin, dan S-nya santun. Waduh, jadi ternyata punya filosofi Ya, benar, sendiri. Mas. Jadi kalau sudah terangkum dalam kalimat cerdas itu sendiri, amanlah wanita Indonesia. Oke, khususnya Sulawesi menarik Selatan. nih. Mencerdaskan, tanda kutip cerdas ya, dari singkatan-singkatan itu sendiri untuk mengamankan wanita. Nah, menarik. Sebenarnya misi dari KICI sendiri apa, Bu? Misinya kita sendiri itu tadi, cerdas itu adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah Jadi kewajiban. bukan sekedar tagline saja, Bukan Bu ya? sekedar terkait aja, Mas. Dan kalimat cerdas ini sendiri dari Iya. singkatan-singkatan yang tadi itu, Cici itu punya tugas dan tanggung jawab. Bagaimana kata cerdas ini melekat di setiap wanita Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi pribadi orang-orang Cici diri sendiri itulah yang harus cerdas. Nah, terus setelah kita semua yang ada di Cici ini cerdas, harus menularkan ke perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk mencerdaskan Untuk wanita lainnya. mencerdaskan adalah kewajiban. Karena itu kewajiban. Iya, benar, kewajiban dari komunitas kita ini untuk Iya. mencerdaskan wanita-wanita yang ada di Sulawesi Selatan. Menarik. Terbentuk dari KICI sendiri kapan sih, Bu? KICI terbentuk tanggal 16 Juli 2016, Mas. Jadi sudah ulang tahun yang ke-6. Waduh, sudah 6 tahun loh. Nah, latar belakang terbentuknya sendiri, karena kadang kan suatu komunitas terbentuk ini biasanya ada entah mungkin anggotanya atau mungkin ada lingkungannya yang akhirnya menjadi pemacu untuk membentukkan suatu komunitas yang cerdas ini. Ya. Apa sebenarnya, Bu? Jadi seperti ini, Mas. Saya sampaikan dulu ketua umum dari Ketua KICI umum, itu iya. adalah Ibu Rati Sanggarwati. Iya. Mungkin tidak ada yang tidak kenal Ibu Rati Sanggarwati. Dari beliau inilah sebagai penggiat wanita merasa terpanggil Iya. bagaimana menjadikan wanita-wanita Indonesia bisa lebih cerdas, karena beliau sendiri kita yakin sudah sangat cerdas ya. Iya. Ya, beliau ini terpanggil, tersentuh hatinya, menginginkan bagaimana wanita-wanita yang ada Indonesia bisa hebat-hebat, minimal bisa seperti dia. Iya. Maka beliau mencoba mendirikan KICI di seluruh Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia. Ada di beberapa negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Bangkok, dan di Amerika juga sudah ada. Nah, dari keprihatinan beliau inilah melihat wanita-wanita yang ada di seluruh dunia mungkin, Iya. bahkan khususnya yang ada di Indonesia, merasa terpanggil untuk membuat komunitas ini. Iya. Beliau mulai mendirikan di Jakarta pada hari itu 16 Juli 2016, kemudian mulai membangun di seluruh Indonesia. Nah, tepatnya kemarin setelah kepengurusan lama berakhir, saya alhamdulillah terpilih, dipercayakan kepada saya, Alhamdulillah. tepatnya di bulan Januari kemarin 2022, dipercayakan dan diberi amanah Iya. untuk
menahkodai komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu Mas latar belakangnya kenapa sampai Menarik. ada namanya Kici di Sulsel. Hal yang sederhana sebenarnya, hal yang sederhana tapi kesederhanaan itu sangat dalam. Akhirnya Benar, Mas. membuat suatu ide yang sederhana ini bisa menjadi seluas ini, bahkan sampai ke luar negeri. Iya, Nah betul. Bu, masuk ke Sulawesi Selatan itu mulai kapan dan nahkodanya saat itu siapa pertama kali untuk memulai nahkodanya? Yang menahkodai pertama itu namanya Ibu Nur Fitrianti. Iya. Tapi apa ya? Innalillah, mungkin Tuhan lebih sayang dengan beliau. Iya. Beliau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, namun sudah bersama juga dengan masa kepengurusan beliau sudah berakhir juga. Jadi beliau itu latar belakangnya di orang teknik ya. Tapi beliau memimpin kemarin, alhamdulillah bisa ada nama juga di Sulawesi Selatan. Nah, kepada saya dibebankan untuk melanjutkan apa yang menjadi program-programnya beliau. Ya kira-kira di Sulawesi Selatan itu Kici ada kurang lebih 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang Ya, lalu, lumayan. cuma sedikit kurang ini, belum terlalu dikenal. Belum terlalu dikenal. Nanti setelah saya alhamdulillah di Januari kemarin kami terpilih pengurus-pengurus yang ada sekarang, Iya. itu kami giat mensosialisasikan apa itu Kici, mencoba menjalankan semua program-program yang menjadi tugas kami, yang Iya. menjadi tanggung jawab kami. Karena terus terang program-program dari Kici itu, kalau saya sendiri merasa sangat luar biasa Mas, karena saya sendiri yang selama belum cukup setahun ya, Iya. sudah ada beberapa yang jalan, antara lain UMKM. UMKM sendiri itu kita mencoba merangkum semua UMKM yang kemarin terdampak pandemik itu. Iya. Kita berusaha bangkitkan mereka yang terpuruk ya, sampai-sampai hampir tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kita coba bantu mulai dari kemasannya, pemasarannya hingga mereka bisa bangkit. Menarik. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, menarik. Nah, ngobrol tentang program, mungkin saya ke Ibu Sekretaris. Nih kalau ngobrol tentang program biasanya yang paling satset nih biasanya Ibu Sekretaris nih. Bu, ini kan mulai pengurusan baru, tim-tim baru, tentunya program kerja sudah dicanangkan dan tadi salah satu sudah disebutkan sama Ibu Ketua bahwa ada UMKM dan ada seperti bimbingan begitu ya. Ada bimbingan UMKM untuk bisa memajukan UMKM yang sempat terpuruk selama pandemi COVID-19. Program yang dicanangkan selama masa periode kepemimpinan Ibu Ketua saat ini apa saja nih Bu? Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Sebelum melanjutkan untuk pertanyaannya tadi, saya Iya. pengen menambahkan. Boleh, tadi, silakan. Iya. Dari Bu Ketua, Iya. masalah program kerja sebenarnya sudah periode lalu. Saya juga persis di bidang organisasi dan Iya. keanggotaan. Jadi tahu persis bahwa apa yang dicanangkan di periode yang lalu tetap dicanangkan di periode sekarang. Iya. Di kepengurusan Ibu Asfianti. Tapi yang pertama itu memang agak ya istilahnya jalan, cuman mau dibilang jalan di tempat juga enggak, karena tetap jalan. Pergerakannya alhamdulillah, mungkin agak kurang masif mungkin begitu ya. mungkin lah. Tetap bergerak tapi agak kurang satset istilah sekarang kayak gitu. kurang seru. Kurang seru. Nah, jadi Iya. untuk sekarang kemarin kan di Ibu Ketum mencanangkan itu programnya di Iya. stunting, Iya. gizi, penambahan gizi itu Menarik, sudah iya. kita kerjasama di PKK Kota Makassar. Terus kedua adalah UMKM yang disebutkan tadi Bu Ketua. Sekarang juga kita bekerja sama dengan Kota Makassar, PKK Iya. per kecamatan, bahkan kelurahan kemarin kita sudah sentuh 2 kelurahan. Iya. Kelurahan Maricaya itu apa sih istilahnya ya? Langsung kita Mengedukasi secara iya, langsung begitu ya. pelatihannya langsung. Oke, Tetapi iya. pelatihannya itu kita kebetulan saya juga mentornya di fashion, Iya. bidang Waduh. fashion. Iya. Udah bagus belum saya penampilan? Fashionnya di warna alam. Iya. Apa ya istilahnya? Sebenarnya sih bisa di warna sintetis, tetapi karena ibu-ibu biasanya kan ribet belinya sintetisnya di mana, terus Iya. limbahnya gimana. Iya. Saya berinisiatif sebagai mentor dari dulu sih Mm-mm. di bidang fashion itu kita mengadakan di apa ya sistem
cumput tapi dengan pemakaian warna alam. Oh begitu. Iya, itu juga sudah koordinasi dengan PKK Kota Makassar. Iya. Terus yang kedua lagi ada istilah mentor di bidang souvenir. Souvenir, iya. Ada juga mentornya di Kici, namanya Ibu Mardiati. Terus kedepannya kita mau lagi bikin ini belum kita adakan ya Mas ya, tetapi insya Allah akan diadakan adalah mentor di fashion juga sih, tapi di pembatikan terus pertenunan. Iya. Ya udah itu, tapi itu sudah dilaksanakan. Terus ada lagi dan itu semua bidang bisa bekerja sama karena semua program kita ada saling terkait. Misalnya bidang PPA, bidang Soskesmas, bidang Litbang, ada bidang Litbangnya, ada bidang apa lagi ya? Satu itu yang berhubungan dengan UMKM. Oke deh, menarik. Akan banyak obrolan seru bersama dengan komunitas Kici ini. Akan banyak ini pertanyaan-pertanyaan, saya sudah rangkum beberapa nih kayaknya tentang program-program kerja yang akan coba Irsan tanyakan. Karena tadi seperti yang menarik karena saling terhubung, terus juga saya mencatat ada beberapa PR-PR negara juga sebenarnya yang ternyata teman-teman dari Kici juga berani mengambil peran di dalamnya, seperti kayak stunting, UMKM, terus tentang tadi perempuan dan anak itu kan juga menjadi hot issue yang sering terjadi di Indonesia, dan ternyata teman-teman Kici berani untuk kayak menjadikan itu suatu bentuk program kerja. Nah, kayaknya akan banyak obrolan. Satu lagu dulu untuk kali ini menghibur seluruh pendengar kita. Berdua denganmu di sepanjang
Kembali bersama Irsan Lipit menemani Anda pendengar Persatu. Tentunya masih bersama dengan teman-teman dari Kici. Saya bilangnya teman-teman ya, saya kayak sudah bestie aja nih bersama dengan teman-teman. Oke pendengar, saya kembali menyapa Ibu Andi Asfianti Syamsu Alam sebagai Ketua Kici untuk wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bu, masih semangat ya? Semangat banget. Masih semangat ya? Waalaikumsalam, Mas. Kici itu harus semangat terus, Mas. Harus semangat terus. Nggak boleh kendor. Nggak boleh kendor. Bersama dengan Ibu Sekretaris Ibu Insinyur Haja Andi Tenri Uba, Sekretaris Kici untuk wilayah Sulawesi Selatan. Nah menarik tadi tentang program-program. Tadi sudah sempat sebelum istirahat tadi sejenak, kita sempat ngobrol seputar tentang komunitas Kici yang ternyata berperan juga untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Seperti kayak stunting yang menjadi salah satu fokus dari Kementerian Kesehatan. Terus juga ada perlindungan anak, perempuan dan anak juga ternyata masuk di Kici ini semua. Kenapa sih Bu akhirnya Kici menyinggung hal-hal yang sedemikian? Gini. Apa alasannya akhirnya teman-teman Kici, komunitas Kici kayaknya kita harus berperan nih untuk ini? Ya, itu bukan berarti nggak punya alasan, Mas. Tapi Pasti. memang yang menjadi maksud dan tujuan kenapa Kici itu didirikan itu sudah ada menjadi program. Oke, Seperti iya. kegiatannya itu, kegiatan yang harus jalan itu dari Iya, pusat, iya. antara lain memberikan pelatihan, seminar, TOSO, memberikan keterampilan-keterampilan. Jadi kita memberikan kepada masyarakat khususnya wanita itu bagaimana membuat mereka jadi terampil. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga tugas kami bagaimana memperluas wawasan budaya Indonesia. Oke. Jadi itu salah satu tugas juga dari kami. Kemudian ada juga meningkatkan pengetahuan di bidang kesehatan dan kecantikan wanita. Oh. Jadi bagaimana wanita-wanita bisa sehat dan bisa cantik, Iya. harus kelihatan lebih mudah dari usia yang sebenarnya. Aduh, pantesan dua wanita hebat ini di depan saya. Cantik, masih muda semuanya, ya. Ini kayaknya hanya beda berapa tahun sama Irsan nih kayaknya. Ibu berapa usia? Saya lebih tua, punya 2 cucu. Aduh, tampaknya masih awal 50 nih saya lihat ibunya. Cantik dan juga sehat. Ada lagi nih Bu. Kemudian salah satunya lagi harus berkontribusi dalam kegiatan sosial, juga bagaimana menyelenggarakan pemilihan Ibu Cerdas Indonesia. Jadi kita ada event menyelenggarakan pemilihan Ibu Cerdas Indonesia, Iya. dan juga mengadakan event-event nasional dan internasional. Misalnya kemarin ada Hari Down Syndrome, Iya. ada Hari Gizi. Itu Kici nggak pernah ketinggalan. Iya. Kita pasti ada seremonial, ada Iya. event yang kita Pas event. laksanakan. Iya. Wah. Kemudian bagaimana membantu pemerintah membantu program-program di bidang pemberdayaan perempuan dan juga anak. Dan juga salah satunya lagi yang terakhir pengembangan usaha kuliner. Di sinilah UMKM-nya masuk. Oke, jadi sebenarnya ada poin-poinnya. Ya itu tugas dan tanggung Itu jawab tugas dan tanggung jawab. yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Kici. Dan akhirnya tadi membuat program-program Ya, yang dari- berhubungan tentang itu semua. Nah, dari situlah kita jabarkan bagaimana menjadi sebuah kegiatan, menjadi sebuah apa istilahnya bersinergi antara pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan ini sehingga bisa menjalankan program-program yang ada di Kici itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan, tadi kan awal sudah dijelaskan nih Bu, bahwa Kici ini luas. Jadi bukan hanya di Makassar, bukan hanya komunitas yang ada di beberapa kota-kota besar saja, tapi ternyata sampai di dunia. Ya benar. Tentunya untuk mengkoordinasi suatu bentuk kegiatan yang cukup besar, karena pasti judulnya aja udah besar deh, kayak pelatihan, terus meningkatkan kecantikan dan juga kesehatan, terus juga ada meningkatkan wawasan Indonesia. Itu kan suatu bentuk kegiatan yang besar. Judulnya juga udah besar dan tentu kegiatan-kegiatan di dalamnya itu harus sebesar dari judulnya itu sendiri. Bagaimana akhirnya bisa dirembukkan ide-ide ini untuk bisa menjadi suatu bentuk kegiatan sih Bu? Ya, jadi begini, mulai dari kita dilantik, Iya. mereka tidak dilantik, itu setelah itu kira-kira jedanya cuma sehari, Hanya 2 hari ya kalau nggak salah 2 hanya hari, 2 hari. itu langsung rapat program kerja Mas. Waduh, belum sempat duduk enak langsung deh. akar belum sempat. Belum sempat. Ketua umumnya kita itu dalam hal ini berarti orangnya
selalu mau cepat. Harus gercep ya. Tidak ada kata berhenti. Jadi kalau setiap ada kegiatan selesai, selalu kan ada grup WA. Iya. Dan selalu ada ada WA dari beliau, ada telepon, ada apa, pokoknya selalu ada peringatan. Gimana Sulawesi Selatan? Udah jalan program ini, siap Bu Ketum. Pokoknya beliau itu tidak terima alasan kalau program itu harus jalan. Jadi seperti itu. Jadi kita ini katanya setelah kan kemarin kita istilahnya dilantik disumpah. Setelah bersumpah menerima amanah ini benar-benar harus menjalankan. Jadi bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi benar-benar janji itu harus ditepati, bukan cuma di hadapan Ibu Ketua Umum, tapi benar-benar di hadapan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Karena janjinya seperti itu waktu kita dilantik. Betul. Jadi menarik. seperti itu Mas. Makanya luar biasa memang kalau saya bilang sih KICI ini, karena selain di Sulawesi Selatan kita juga akan membentuk seluruh kabupaten kota komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Salah satunya yang sudah saya lantik itu Makassar sudah ya, dan yang sudah siap-siap akan dilantik itu Kabupaten Pangkep, Goa, Maros, Takalar, Jeneponto itu sudah siap. Dan menyusul kabupaten lain. Lain. Nah, sangat menarik ini pendengar. Tentunya jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan tentang program mungkin atau latar belakang dari KICI itu sendiri, atau mungkin para pendengar ingin mengetahui apa saja yang telah dilakukan KICI selama masa pemerintahan Ibu yang bersama kami hari ini, boleh langsung lewat line telepon 082133339440, atau Anda dapat mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp 082133339440. Siaran kami juga Anda bisa saksikan secara live, disiarkan di YouTube kami di RRI Makassar, dan juga fanpage Facebooknya kami pendengar yang ada di Pro 1 RRI Makassar. Tinggal cari di Facebook atau mungkin di YouTube untuk bisa menyaksikan bagaimana cantiknya narasumber saya di siang hari ini. Bisa aja Mas. Bu, menarik. Saya mungkin ke Ibu Sekretaris. Ini kan ada beberapa kegiatan-kegiatan Bu, salah satunya stunting. Nah, saya tertarik angkat stunting karena ini kan menjadi PR bersama sebenarnya. Stunting menjadi PR bersama. Nah, mengambil stunting sebagai salah satu tema atau salah satu yang akan dibawakan oleh KICI, apa saja yang telah dilakukan Bu Sekretaris Tabe? Untuk kemarin pada saat bersamaan dengan Hari Gizi, itu memang di ultimatum untuk semua daerah yang ada KICI, yang dari KICI pusat memang mengultimati yang memerintahkan itu sudah kita laksanakan di Kelurahan Mariso. Ya, nggak jauh dari sini. Nggak jauh. Kan kita pada tinggal dekat situ Mas. Oh gitu. Kebetulan ketuanya juga Mariso. Saya Memajang, jadi berdekatan. Waduh, saya mantan Mariso tapi udah pindah. Dan itu sudah dilaksanakan. Tunggu balik lagi. Waduh. Sudah dilaksanakan stunting 3 kali. Terus pemberian gizi di sebenarnya sih setiap bulan. Setiap bulan ada, Setiap bulan ada, tetapi karena kita dikejar juga untuk program lain, makanya program lain juga kita kerjakan. Iya, karena kalau lihat-lihat itu memang padat kegiatan KICI. Terus di bidang KICI itu kan ada bidang-bidangnya. Memang ada bidang Bu, boleh agak ke mic sedikit Bu? Biar enak dengarnya. Bidang PPA kan, perlindungan anak perlindungan perempuan dan anak. Itu sudah kita laksanakan juga. Yang pertama itu di stunting ada juga pojok gizinya, harus ada pojok gizi. Di PPA-nya itu harus ada pojok teknologi. Itu juga sudah kita laksanakan. Tidak jauh dari setelah pelantikan. Sekarang setelah berjalan Dinas P3A Provinsi Sulsel memang memerintahkan kita, artinya bukan memerintahkan ya, berkolaborasi di bidang perlindungan anak, yaitu coach, khususnya coach, yaitu coaching ya, pelatihan. Bukan pendampingan. Bukan. Bentuknya seperti apa? Down syndrome. Down syndrome. Ada kan program organisasi baru yang dibentuk oleh Ibu Gubernur, namanya Coach. Coach.
Oh, nama organisasi. Saya nama pikir organisasi. coaching ya. Bukan, coach. saya pikir bahasa Inggris ibunya, kaget Coach. saya. Itu bekerja sama dengan Kici. Oh, Kita iya. diadakan jadi sahabat Kici buat coach itu para anak-anak Down syndrome itu sudah oke. terlaksana juga. Terus pelatihan juga sudah. Jadi semua tapi kita tetap melakukan juga bukan terhenti sih sebenarnya. Masalah di stunting itu tidak terhenti. Cuman Lagi difokuskan kegiatan lainnya. ada lagi kegiatan lain. Ada kegiatan Kak. lainnya. Karena kalau di stunting tok itu Pasti, nanti tidak, setuju. Iya, Karena cakupan yang cukup besar, apalagi dari singkatan cerdasnya saja itu kan itu Iya. sudah sangat besar sekali. Nah, saya kembali ke Ibu Ketua nih, Bu. Iya. Nah, Bu, ini kan tentunya mengorganisir anggota, terus juga kegiatan yang sangat padat, terus harus selesai dalam masa jabatan, itu kan tentunya bukan sesuatu yang mudah. Dan ini pertanyaan konyol dari Irsan aja nih, kan nama komunitasnya Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Jadi semuanya wanita, Benar. semuanya ibu. Tidak Iya, ada Mas. laki-laki, semuanya perempuan. Semuanya. Wanita. Nah, ini yang menarik. Nah, ini menarik. Banyak seperti ini kegiatannya, padat. Itu gimana bagi-baginya tuh, Bu, sebagai seorang ibu, menjadi sebagai seorang wanita. Itu kan apalagi kalau kita Bugis Makassar, tugas wanita itu kan agak berat di Iya. suku Bugis Makassar, benar, Bu ya? Sekretaris Bugis Makassar itu kan wanita menjadi tiangnya rumah lah istilahnya. Tiangnya rumah untuk bisa bagaimana rumah tangga tetap adem ayem, makanan tetap jalan. Tapi kok bisa nih ibu-ibu cerdas ini aktif sekali? Sarapannya apa? Enak banget nih, saya suka banget pertanyaannya itu, Mas. Menarik ya, Bu. Udah sering ditanya soal itu. Masalahnya iya itu. Karena saya tanya ternyata ibu-ibu semua. Iya. Ibu-ibu lagi nih, bukan perempuan, ibu-ibu yang ibu sekretaris sudah punya cucu, ibu ketua sudah punya anak. Jadi bagaimana ngaturnya sebenarnya, Bu? Nah, begitulah bagaimana menjadi wanita yang cerdas, Mas. Lagi-lagi kembali ke kalimat cerdas itu. Iya. Jadi kita itu membagi waktu benar-benar harus bisa pas, timingnya bisa apa. Satu contoh yang saya berikan sama Mas, saya Iya. ini bukan cuma di Kici, saya ASN. Oke. Saat ini saya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Saya Iya. salah satu pejabat di situ. Saya tetap menjalankan tugas saya dulu, menghandle saya karena saya pejabat pengaduan di situ. Saya selesaikan dulu semuanya. Tugas-tugas. Jadi pagi-pagi kan saya harus apel dulu ya. Iya. 7.30 harus Betul, apel. betul. Apel, setelah itu ngejain semua, mengecek semua pengaduan yang masuk. Dan karena saya harus meninggalkan tempat 10.30 tadi, Iya. saya memanggil salah satu staf yang saya bisa percaya, tolong handle tugas saya. Saya kurang lebih sekian jam di luar, saya ada live di RRI untuk acara Kici. Nah, jadi seperti itu saya memanage-nya untuk di kantor. Iya. Kemudian kalau misalnya di rumah, itu butuh memang waktu mengatur jam tidur. Iya, oh, menarik. Karena kapan saya harus ngatur jam tidur? Karena pagi-pagi itu harus siapin dulu. Meskipun ada pembantu tetap aja kita Iya, sebagai benar. ibu harus tahu seleranya anak-anak itu Betul apa. sekali, Jadi tetap aja turun ke dapur memberi petunjuk bahwa yang hari ini menunya seperti ini. Iya, Tetap menyiapkan apa yang harus dibeli apa. Pokoknya memanage rumah tangga tetap harus ini lebih dahulu. Iya. Karena kesemuanya itu bisa harus kita sinergikan dengan cara memanage waktu aja. Pinter-pinternya kita memanage waktu sehingga tidak ada keluhan dari anak-anak. Tapi alhamdulillah anak saya hari ini sudah koas ya Mas yang kedua. Yang satunya Alhamdulillah. udah sarjana ekonomi, udah mandiri. Satunya sudah dokter muda, udah sket. Itu alhamdulillah saya jadi sekaligus jadi bapaknya karena saya udah single parent. Wow. Kemarin Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi suami saya, udah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kurang lebih 6 tahun yang lalu. Wah, Dan turut saya bersuka cita, harus Bu. betul-betul bisa jadi perempuan yang sekaligus jadi ayah buat mereka. Bagaimana sekolahnya bisa lanjut karena pada waktu itu belum, yang kedua itu yang sekarang sudah jadi dokter muda belum kuliah, yang kakaknya juga masih kuliah waktu itu. Bagaimanalah saya bisa ngatur semuanya dari segi keuangan, dari segi waktu saya, sehingga alhamdulillah hari ini bolehlah saya bilang anak-anak saya udah sukses. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama udah mandiri, udah Iya. punya kafe sendiri yang dia kelola. Yang kedua sebentar lagi jadi dokter, kan udah dokter muda, udah koas di Wahidin sana di Rumah Sakit Wahidin. Alhamdulillah tidak ada masalah dalam rumah tangga saya soal anak, soal apa dan sebagainya. Di samping kesibukan saya yang saya katakan luar biasa. Karena di samping saya sebagai ASN, saya terlibat di berbagai organisasi, bukan cuma di Kici Mas. Iya.
Saya ada di Luar Perwatusi, biasa. Persatuan Warga Tulang Sehat Indonesia. Saya ada di Aisyah. Aisyah itu turunan dari Muhammadiyah. Iya, Saya ada di Dharma Wanita. Saya ketua Dharma Wanita di kantor saya di Dinas Penanaman Muda Alam Aduh, PTS. Bu nggak capek, Iya. Bu? Alhamdulillah Mas, makanya tadi saya bilang bagaimana kita harus cerdas memanage waktu. Cuman kadang tidur saya yang kurang. Oke. Karena saya harus malam saya harus selesaikan semua apa yang menjadi tugas saya di organisasi, apa yang menjadi tugas saya di kantor, karena terus Betul. terang di beberapa organisasi saya menjabat posisi penting. Cuman ketua dan sekretaris. Nah, itu dia yang membuat saya agak ribet. Ay, benar-benar. Tapi bagaimana kita bisa-bisanya pintar-pintarnya, bagaimana bisa jadi ayah, bagaimana bisa jadi Wonder Woman, jadi semua jalan tanpa ada komplain, tanpa ada protes, dan semua jadi enak, jadi sinergikan semua. Betul. Nah, pintar-pintarnya kita lah jadi wanita cerdas. Jadi intinya seperti itu. Wah, luar biasa. Saya yang dengarnya aja kalau ngebayangin kayaknya saya udah pegel duluan. Belum menjalani nih baru denger aja, Bu, Dan kayaknya. kalau mau itu jangan ngeluh Mas. Jangan Karena ya. kalau ngeluh duluan Heeh. capek jadinya. Bener. Dan semua yang dikerjakan itu harus ikhlas. Karena semua yang kita kerjakan atas dasar keikhlasan, bawaannya nyaman dan Oke, enak. ya, luar biasa. Saya ke Ibu Sekretaris sebentar. Bu Sekretaris, sebagai seorang ibu, seorang nenek juga, tentunya bukan hal yang mudah dong, Bu, ya. Nenek grandma. Bukan, emak, nenek juga, tentunya mengasuh rumah. Pokoknya ini kan tugas yang berat sebenarnya, apalagi di usianya ibu ya. Nah, membagi waktu kalau versinya Ibu Sekretaris sendiri seperti apa sih, Bu? Akhirnya bisa menjadi ya tetap menjadi ibu, tetap menjadi nenek, perannya sebagai istri masih jalan, pokoknya semuanya masih jalan. Organisasi, aduh. Thank you ya. Thank you ya. Gini Mas, sebelum saya melanjutkan, saya sebenarnya harus menjadi ibu ketua itu harus menjadi inspiring buat saya. Ya, heeh. Karena dia ketua saya, Iya. walaupun dia lebih muda, sangat jauh mudahnya dari saya, tetapi dia adalah ketua saya, dia menjadi inspiring buat Iya, saya. heeh. Satu, saya sebenarnya sudah mau pensiun di organisasi. Iya. Tetapi karena saya melihat Kici jauh lebih bagus, sosialnya lebih ada, amal jariahnya lebih ini, makanya saya tetap di Kici. Iya. Cucu saya kebetulan di Jakarta Mas, cuma namanya aja cucu. Namanya aja cucu ya. Jadi Untung nggak memang terlibat ya. Kalau di Kalau Makassar kan terlibat, waduh. biasanya agak susah kalau jadi nenek. Kalau terlibat, waduh, itulah yang tantangan buat saya. Iya, Sebagai ibu, sebagai istri, Iya, sebagai nenek. nenek. Tetapi yang membuat saya itu semakin tertantang, semakin pengen berbuat. Bukan malah berhenti ya. Saya komunikasi saya Kici itu dengan Bu Ketua jam 11 malam loh Mas. Waduh. Nggak bisa di jam 10. Pernah dia telepon saya di jam 9, saya udah tidur. Pas ada kegiatan yang memang membuat saya capek, dia nelpon Nggak akhirnya diangkat. nggak nyambung Iya. karena memang biasanya sih mau pelantikan, mau membicarakan apa tentang Kici itu jam 10 paling cepet, jam 11 sampai jam 12 batasnya itu. Jadi kita tidak pernah berbicara Kici di siang hari. Oh. Ya, iya. begitu kuncinya saya dengan Ibu Ketua. Berarti ada time-timenya ya. Ada time, karena kalau kita berbicara Kici di siang hari mereka terganggu, Iya. bahkan juga akan terganggu fokus saya. Kalau saya fokus, nggak fokus lagi, muradul semuanya. Menarik. Iya, itu kuncinya, itu aja Mas. Pembagian waktunya Saya itu. udah mungkin lebih duluan mengenal organisasi daripada Ibu Ketua karena saya juga lebih duluan lahir dari Iya. mereka, dari dia. Iya. Jadi semua organisasi fashion di Makassar Iya. saya yang bentuk. Wah. Ada namanya Makassar Gamara, Heeh. ada Makassar Sampulo, semua itu tergabung di Berarti nanti Ibu terlibat di F8 juga nanti nih? F8. Nanti masih rahasia. Ya, masih jangan rahasia. Ya itulah Mas. Itu untuk membesarkan suatu organisasi memang perlu perlu waktu yang diatur, Pasti. memanage waktu, memanage diri sendiri, membuat cerdas dulu diri kita, baru membuat cerdas orang lain. Oke. Anggota Kici itu harus cerdas, cerdas berbicara, cerdas
mengolah pikiran itu yang utama. Jadi itulah contoh yang tetap berlanjut sampai sekarang, mudah-mudahan sampai ke 4 tahun ke depan. Amin ya Rabbal alamin. Masa jabatan. Ya, Amin. obrolan saya tentang Kici dengan Ibu Ketua itu tidak pernah siang hari. Kecuali kalau seperti misalnya ini tadi saya belum pernah Iya. ketemunya di sini doang. Baru ketemu di sini. Ketemu doang di sini. Iya, saya kemarin malam jam 11 ya, 2 hari yang lalu ya Bu ya. Bu, jadi nggak di RRI? Katanya jadi. Cuman itu aja. Ya Oke. Bu Ketua mau minum silahkan Bu ya. Mas lagi puasa. Oh ya mohon maaf Bu. Saya nggak tahu kalau Ibu lagi puasa. Makanya lagi agak haus. Saya mungkin lanjut. Nih bukan kebanyakan anggota tadi sudah sempat disinggung bahwa anggota Kici itu tadi harus cerdas, harus tangguh dan sebagainya. Dan semuanya wanita. Ini yang masuk dalam Kici. Nah menurutnya Ibu Sekretaris sendiri, apakah semua wanita bisa nih Bu setangguh teman-teman yang ada di Kici? Kenapa enggak? Kenapa tidak? Menarik. Ekspresinya dong. Kenapa enggak gitu. Luar biasa ekspresinya buset. Ibu Sekretaris, kenapa menurutnya? Apa yang akhirnya menurutnya pandangannya Ibu Sekretaris nih bahwanya wanita itu sebenarnya tangguh loh, wanita itu sebenarnya kuat loh. Boleh dijelasin sedikit nggak? Tabe Bu. Saya berpulang ke diri saya dulu ya. Yang di Kici kita kan berkecil-kecil. Iya. Organisasi lain ya. Iya. Kici rata-rata itu apa? Junior saya. Iya. Jadi begitu dia mengeluh, dia pasti bertanya ke saya. Iya. Begitu dia bertanya, dia kan pasti menjadi inspiringnya buat dia. Iya. Saya. Kok saya bisa, kamu enggak? Kamu kan masih muda. Bu, ya, mic-nya dipakai Bu ya. Kayaknya saya kesannya dimarah-marah itu. Iya semangat. Itu. Jadi mereka tuh mau buat program kerja, mau berbicara ke orang. Bicara dengan Ibu Indira sebentar, jangan begini ya. Iya. Kita harus paham bahasa tubuh Ibu Indira, misalnya. Iya. Bahasa tubuh Ibu Gubernur, bahasa tubuh Ibu. Audiens itu perlu dengan hal-hal seperti itu. Itu betul. Cerdas. Jangan pinter, cerdas. Pinter banyak. Betul. Cerdas nggak banyak. Itu yang utama Mas. Itu yang edukasi langsung ke anggota, langsung ke ketua bidang dulu. Ketua bidang mengedukasi ke anggotanya itu dulu. Iya. Nah Bu, menarik karena kan dari Kici semuanya wanita dan diharapkan semua wanita juga bisa. Bagaimana dengan wanita-wanita di luar sana yang mungkin memiliki inspirasi atau mungkin mendapat inspirasi lah dengan ngobrol bersama Irsan untuk siang hari ini, mungkin ingin terlibat dalam kegiatan dari Kici, itu bisa tidak sih Bu masyarakat umum untuk bisa berpartisipasi atau mungkin ada rekrutmen tersendiri atau seperti apa Bu? Mungkin Bu Ketua bisa. Iya. Terima kasih Mas. Iya. Istilah kata kalau di kita itu di Kici Sosial, kalau dari segi kepengurusannya sih sudah terpenuhi semua. Iya. Cuma ada istilah member Mas. Member Kici. Jadi siapapun yang tertarik dengan komunitas kami itu bisa jadi member di Kici. Iya. Jadi istilahnya seperti itu. Karena kalau kita mau taruh di posisi apa, udah ada semua pejabatnya. Iya. Sudah ada dari koordinator ini, paling jadi member aja istilahnya. Iya. Nah dari kalau sudah jadi member itu mereka bisa berkontribusi ke Kici. Apa yang dia miliki bisa dia kasih sumbang saran ke kita. Tapi kalau cuma mau bergabung, cuma mau duduk manis doang, untuk apa juga? Benar. Jadi kita mencari benar-benar wanita yang punya inspirasi, bisa memajukan wanita-wanita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Jadi kita benar-benar selektif dalam mencari member dari anggota itu sendiri. Karena buat apa kita gemuk ya, istilahnya gemuk, orangnya banyak, tapi kerjanya nol. Oh, terus terang kalau iya. kita di Kici ini enggak terlalu banyak. Wah. Pengurusnya nggak banyak. Tapi kegiatannya banyak banget Bu. Jadi kami itu cuman kurang lebih 20 orang Mas. 20 orang, Kurang itu lebih pun 20 untuk orang. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Kop Sulawesi Selatan. Kop Sulawesi Selatan yang otomatis akan membawahi Makassar, Betul, Jeneponto iya. dan sebagainya. Yang lainnya itu cuma istilah member aja. Member. Penanggung jawabnya cuma kurang lebih 20 orang. Wow. Jadi Ramping seperti itu. tapi efisien. Iya. Begitu Bu ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk apa organisasi gemuk orangnya kalau Iya. tidak ada kerja, mending kecil, artinya kurang anggotanya tapi kerjanya cerdas. Nah, Kerjanya hebat. Nah Bu Ketua, sempat kan disinggung bahwa nanti Kici Sulawesi Selatan akan membentuk beberapa sub lagi. Iya. Sub dari Kici Sulawesi Selatan, yaitu ada di yang Makassar kan sudah
terbentuk, terus juga ada Jeneponto sudah ya Bu Ketua? Atau baru akan? Baru akan disiapin ini Mas. Calon ketuanya udah ada, cuma lagi mereka mau buat strukturnya dulu. Setelah mereka siap baru dilantik. Nah, apa yang akhirnya menjadi kriteria Bu untuk membuka cabang Kici atau sub dari Sulawesi Selatan untuk bisa dibuka di kabupaten? Mungkin ada kriteria tersendiri akhirnya kayak kita utamakan ini dulu. Oh iya, benar Mas. Sebenarnya kalau kriteria khusus itu enggak ada. Karena sebenarnya diwajibkan seluruh kabupaten kota itu harus ada kicinya. Kicinya harus ada. Cuma saya aja yang memulai dulu yang betul-betul membutuhkan dulu kici di situ. Jadi ada strategi tersendiri sebenarnya. Betul. Kayak kemarin kenapa Makassar duluan? Karena saya kan di Sulawesi Selatan berdomisili di Makassar. Otomatis saya kerjanya enak kalau dengan kici kota. Bisa bersinergi kan? Betul. Artinya kici Sulsel jalan, kici kota jalan, di programnya disinergikan sehingga benar-benar kita jadi lebih kuat menjalankan program-program yang ada, saling mendukung. Dan kenapa Pangkep? Karena Pangkep sebenarnya juga kalau dari kemarin dari statistik yang saya pernah baca itu Pangkep termasuk salah satu daerah termiskin paling bawah. Itu Pangkep. Jeneponto sama. Jeneponto dulu baru Pangkep. Itu salah satu daerah yang termiskin yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau Maros sih alhamdulillah bagus. Bagus ke istilah dari segi SDM-nya apanya tuh Maros bagus. Cuman kenapa kita milih Maros karena kebetulan berdekatan dengan Makassar. Koordinasinya lebih gampang. Jadi seperti kriteria khususnya sebenarnya nggak ada. Cuma bagaimana kita aja memilih-milih mana yang lebih penting dulu. Melihat peluang itu Melihat sendiri peluang Bu, ya? itu sendiri ya. Untuk bisa akhirnya Kici bisa lebih bermanfaat di sana. Sementara di Kici sendiri itu dari segi kepengurusannya Mas itu ada namanya Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, ada Dewan Pakar. Di mana di Dewan Pengawas kita itu ada Ibu Gubernur, ada Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu juga. Jadi dalam hal ini Ibu Gubernur itu Ibu Naomi, Ibu Andi Ina Kartikasari selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Pirmina salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan juga itu dia selaku Dewan Pengawas. Kemudian dari Dewan Penasehat itu ada Ibu Dr. Haja Apiati Amin Sam MSI, anggota DPRD Kota Makassar sekarang. Mas mungkin kenal ya. Ibu mantan Ibu Gubernur kita. Ada Ibu Indira Yusuf Ismail, Ibu Wali Kota. Itu mereka masuk dalam Dewan Penasehat. Kemudian ada namanya Dewan Pakar. Dewan Pakar itu salah satunya adalah Ibu Rektor, Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Majedah Sain MSI, Ibu Ida Rektor Universitas UIM bersama dengan Ibu Dr. Haja Fitria. Waduh, luar biasa. Jadi ada namanya Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, seperti itu yang ada struktur organisasi yang ada di Kici Mas. Kemudian perlu saya sampaikan satu lagi, tadi mungkin terlupakan bahwa saat ini di Kici Provinsi Sulawesi Selatan itu ada satu namanya Masjid Binaan. Ada Masjid Binaan. Kita sudah menentukan satu masjid, tidak menutup kemungkinan lebih dari satu nantinya. Untuk saat ini baru satu, ada namanya Masjid Baitur Rahim, berdomisili di Jalan Gaga, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso. Itu menjadi tanggung jawabnya kami. Yang tadinya ada segi kekurangan toiletnya yang kurang memadai, kita perbaiki. Termasuk anak-anak TPA-nya kemarin, anak-anak yang ngaji itu mereka belum punya kursi, belum punya meja untuk ngaji, belum punya Quran dan sebagainya, itu dari Kici. Alhamdulillah bisa nyiapin. Jadi seperti itu. Ada namanya masjid yang menjadi binaan dan tanggung jawab Kici. Nah, ini menarik. Ada masjid binaan, terus juga tadi ada program-program lainnya. Saya akan sedikit mempertajam sedikit nih Bu Ketua tentang program-program dari Kici sendiri. Tadi masjid ini akhirnya masuk di kategori apa tadi itu Bu? Bidang keagamaan, rohani dan keagamaan. Nah Bu, itu kan banyak program-programnya nih Bu. Program ke depan yang sebenarnya telah dicanangkan apa lagi nih Bu? Tentunya mungkin pendengar penasaran. Siapa tahu nanti ternyata dekat rumahnya ada kegiatan, ingin terlibat atau gitu seperti ya? apa? Sebagai mantan warga Mariso kan menarik ini Bu. Siapa tahu kembali. Ditunggu kembali Mas.
Jadi sebelum saya lanjut program ke depannya, Iya. bahwa ada satu event yang saya perlu persiapkan dulu beserta pengurus lainnya, itu bahwa di bulan Desember nanti itu Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah Silakbar. Silakbar. Silakbar itu pertemuan seluruh kici yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Kita menjadi tuan rumah. Iya. Ini sedikit agak fokus ke situ karena tidak terasa waktunya bulan Desember tanggal Betul. 9 sampai dengan 12. Itu luar biasa kan, bagaimana Betul. kita bisa memanage tamu yang akan Betul. datang, bagaimana kici Sulawesi Selatan bisa memberikan penilaian bisa bagus di mata semua kici-kici yang ada di dunia. Jadi seperti itu dulu kita fokus ke situ. Namun tidak terlepas juga dari kegiatan-kegiatan lainnya, tetap aja kita jalan. Cuma ini dulu yang saya bilang, saya Lagi ada lebih fokus banyak besar di situ fokus ya? besar karena ini tugas besar, Mas. Iya, betul. Dan saya mengapa ya? Saya merasa bersyukur dan merasa sebenarnya jadi bangga juga karena saya ini baru dilantik. Umur saya masih seumur apa ya? Masih muda banget kalau Iya, saya betul. masih baby istilahnya. Saya Januari dilantik, belum cukup setahun, tapi Sudah ada alhamdulillah acara besar dipercayakan sama Ibu Ketua Umum menerima acara besar ini. Iya. Dan saya juga tidak mau bilang nggak bisa Bu Ketum. Saya harus bilang oke Bu Ketum. Saya cuma itu yang bisa saya jawab. Dan terus terang sebenarnya ini butuh konsentrasi ke situ dulu. Pasti. Karena acaranya luar biasa, bukan acara tingkat kelurahan atau Betul. kecamatan, tapi ini dunia, Mas. Bisa dunia, karena benar. tamu datang dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri. Tadi saya bilang Iya. anggota-anggota kici yang ada dari luar itu akan bergabung semua, insya Allah. Menarik. Tadi kita sudah mencoba sebenarnya Bu untuk ngobrol bersama dengan Ibu Ketum, tapi sebenarnya lagi tidak aktif saat dihubungi. Coba nanti mudah-mudahan masih sempat untuk bisa berkomunikasi sama Oh, iya, beliau Mas. tentang bagaimana. Tapi sebelum ke Ibu Ketum, saya menarik sama Ibu wilayah dulu deh, Ibu Ketua Wilayah. Nah Bu, persiapannya ini kan sudah udah Desember. bulan 7 Bu. Iya, benar. Nggak kerasa pas ini. kerasa. Sudah bulan Desember, persiapan sudah apa saja? Udah hotel udah siap, kita udah Alhamdulillah. koordinasi dengan pihak hotel Area Duta, Mas, tempatnya insya Allah Area Duta. Nggak jauh lah dari sini ya. Area Duta jauh, Mas. Deket ya. Nanti boleh jalan-jalan nanti kalau ada acaranya Iya, udah jalan. siap, ya. Itinerary kegiatannya udah lengkap semua, jadwal untuk apa aja yang mau kita kunjungi itu udah siap. Dari memang kan jadwal ada dari pusat, tapi ada namanya panitia lokal juga, itu Betul. tinggal nambahin apa yang kosong. Jadi nanti istilahnya ada kunjungan wisata, Iya. ada kunjungan ke pemerintahan, yang jelas tidak terlepas dari kunjungan ke kantor wali kota, kantor gubernur, ke kantor ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ke museum-museum yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya ada di Makassar, Iya. dan juga tempat-tempat budaya atau tempat wisata lainnya. Dan kemungkinan besar nanti itu kita coba berkunjung ke tempat kuliner-kuliner yang artinya menjadi andalan Sulawesi Selatan, supaya bisa memperlihatkan ke tamu-tamu yang datang bahwa Sulawesi Selatan ini tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Iya, menarik. Misalnya tempat makan yang bagus-bagus lah, seperti Saung Rindu Alam itu kan udah terkenal banget ya, Mas. Iya. Saung Rindu Alam, bagaimana kita bawa dia ke Galesong sana, bagaimana memperkenalkan bahwa kantor-kantor kita tidak kalah mewahnya dengan kantor-kantor ada yang di Jawa sana dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba mengangkat nama Sulawesi Selatan ini untuk bisa lebih heboh istilahnya, karena selama ini kita merasa kalau kita ke Jawa kita kok nggak punya kayak ini, tapi alhamdulillah sekarang ini udah mulai pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Dari situlah Kici berperan bagaimana bisa membantu, bisa bersinergi dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi program kerja pemerintah Kici bisa mensinergikan program-programnya sehingga jadi lebih ringan. Mungkin kegiatan kita kurang dari segi pembiayaan bisa dibantu di backup sama pemerintah setempat. Jadi Menarik. seperti itu, Mas. Aduh, menarik nih obrolannya, kayaknya 1 jam nggak cukup. Sudah hampir lewat 50 menit pendengar di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tidak terasa. Saya putar satu lagu dulu, kita istirahat sejenak, ambil nafas. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan boleh 0821 333 39440, dan ini adalah nomor yang sama yang bisa Anda gunakan untuk mengirimkan kami pesan singkat lewat WhatsApp 0821 333 39440. Kamu adalah makhluk yang kutuju. Selain kamu aku tidak mau, karena nyaman ada di dekatmu.
sandaran hatiku. Bersama kita arungi bahtera, menjaga cinta dengan selayaknya. Rasa nyaman bila di dekatmu, tambahkan hatiku. Dengan bismillah aku jaga kesucian cinta. Ku berjanji tidak akan mendua. Ku pasti akan setia. Dan dengan bismillah semoga bisa menenteramkan jiwa. Tuntunlah cinta kami sampai surga. Duhai sang pemilik cinta. Dengan bismillah. Bersama kita arungi bahtera, menjaga cinta dengan selayaknya. Rasa nyaman bila di dekatmu, tambahkan hatiku. Dengan bismillah aku jaga kesucian cinta. Ku berjanji tidak akan mendua. Ku pasti akan setia. Dan dengan bismillah semoga bisa menenteramkan jiwa. Tuntunlah cinta kami sampai surga. Duhai sang pemilik cinta. Dan dengan bismillah aku jaga kesucian cinta. Ku berjanji tidak akan mendua. Ku pasti akan setia. Dan dengan bismillah semoga bisa menenteramkan jiwa. Tuntunlah cinta kami sampai surga. Duhai sang pemilik cinta. Dengan bismillah. Kembali bersama Irsan Lipit menemani Anda pendengar Prosetu dimanapun Anda berada. Masih di Lintas Makassar Siang. Dan masih bersama dengan narasumber kami. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa narasumber saya cantik-cantik pada siang hari ini. Bersama dengan Ibu Ketua KICI Wilayah Sulawesi Selatan, Ibu Andi Asfianti Syamsu Alam. Dan juga Ibu Sekretaris KICI Wilayah Sulawesi Selatan, Ibu Insinyur Haja Andi Tenriuba. Nah, bersama dengan dua narasumber kami, tadi sudah mengobrol banyak sebenarnya. Dan waktu sudah lewat 54 menit, ya kan? Ngobrol bersama beliau tadi beberapa menit, hanya 2 lagu yang Irsan putarkan, tapi panjang banget obrolannya. Dan daging semua isinya ya. Istilah sekarang bilangnya daging semua ya, daging semua karena banyak ilmu-ilmunya di dalam. Nah, Bu Ketua, di ujung perjumpaan kita, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada wanita-wanita hebat luar sana, atau mungkin sebagai yang ingin disampaikan dari Ketua KICI Wilayah Sulawesi Selatan? Tabe, Bu, silahkan. Ya, makasih Mas. Saya cuma ingin menyampaikan sedikit pesan buat wanita-wanita yang ada di Sulawesi Selatan ini bahwa kita jadi wanita itu jangan mau kalah dengan laki-laki. Iya. Kota perempuan itu disiapkan 30% loh Mas. Di semua tempat ada kota perempuan 30%, tapi semua belum terpenuhi. Di parlemen belum, di Pemkot belum, di provinsi belum. Masih kurang pejabat perempuan. Jadi
Bagaimanalah perempuan-perempuan yang ada di berbagai instansi bisa lebih cerdas lagi istilahnya di KICI kita supaya bisa bersaing. Jangan cuma laki-laki semua yang jadi pejabat, tapi kita harus bisa juga memperlihatkan bahwa perempuan itu bisa, bahkan mungkin jauh lebih besar dari laki-laki. Karena sebagai istilah kata di balik kesuksesan seorang laki-laki itu pasti ada wanita hebat di belakangnya. Betul, setuju. Jadi seperti itu. Dan satu hal, kalau kita lagi ada masalah, lagi ada apa, jangan terpuruk. Tapi kita harus bangkit dan ingatlah bahwa tidak ada satu cobaan pun yang kita tidak mampu lampaui, kecuali itu hanya Allah yang akan membangkitkan untuk kita. Setiap cobaan itu akan ada hikmahnya dan Tuhan lebih sayang kepada kita kalau kita sering dicoba. Karena tidak ada kata keterpurukan buat wanita. Kembali lagi ke diri pribadi kita, bagaimana kita bisa untuk selalu bisa tampil sebagai wanita-wanita yang cerdas, istilah kata dari KICI. Kenapa saya selalu menggunakan kata istilah cerdas? Karena dari seperti tadi yang saya jelaskan, kalau kita sudah memiliki kalimat cerdas itu, kata-kata dari penjelasan-penjelasan tadi tentang apa itu cerdas sebenarnya, saya yakin wanita-wanita di Sulawesi Selatan ini akan hebat-hebat, mampu bersaing dengan laki-laki, dan gender akan tidak perlu lagi kita capek-capek memperjuangkan, tapi akan terisi dengan sendirinya dengan kesadaran dari pribadi wanita-wanita itu sendiri. Dan satu lagi bahwa wanita itu harus menjadi tiang agama. Wanita. Nah itu kuncinya Mas. Luar Dan biasa. satu lagi bahwa menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Luar Seperti itu biasa. Mas. Keren sekali penutupnya dari Ibu Ketua. Ada yang ingin disampaikan juga Ibu Sekretaris, singkat saja Bu. Ya, sebenarnya sudah tidak ada. Sudah lah tercakup cara semua ya. Cuma satu aja. Satu aja. inti. Jadilah inspiring buat dirimu sendiri. Minimal menjadi inspiring untuk diri sendiri. Dan kalau jadi untuk inspiring orang lain, itulah nilai tambah. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Ketua KICI dan juga Ibu Sekretaris KICI untuk wilayah Sulawesi Selatan. Semoga ada kesempatan bisa ngobrol kembali seputar tentang wanita, program kegiatan dari KICI, dan apa saja yang diperjuangkan dari KICI ke depannya. Kita akan ngobrol banyak, mudah-mudahan bisa diberi waktu dan kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan KICI mungkin ya. Saya kode duluan bersama dengan Ibu Ketua dan juga Ibu Sekretaris. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.